Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, khalaqal furqan, khalaqal insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Sitorus SEMM, dan Bapak Haji Samsul Tanjung STMH, seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang kita hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Haji Suryaman MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Al-Ustadz Zurul Bakti Aziz SAGMA. Dan tentulah kita keseluruhannya masyarakat yang selalu saling memberi hormat, saling menghargai antara satu dengan yang lain, yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujud di mana kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta yang sudah memberikan seluruhnya kepada kita, kepada makhluk selain kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu secara cuma-cuma, secara gratis. Jika ada dalam sebuah syariat dan ajaran Islam bahwa Allah mewajibkan beberapa hal kepada kita, itu bukanlah untuk membalas jasa budi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, akan tetapi mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa syukur yang selalu diajak dan selalu dianjurkan oleh para mubaligh, para ustadz, orang-orang tua kita, guru-guru kita, harus didasari dengan benteng jiwa yang bersih dan kaidah-kaidah syariat yang benar, sehingga syukur itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ridhonya. Salawat dan salam kita kehadriban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak tentunya kita sanjung tinggikan. Mudah-mudahan banyaknya kita menyanjung tinggikan salawat kelak kita tergolong umat Rasulullah yang berpeluang besar mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kitab Al-Quranul Karim sebagai tuntunan hidup yang penuh hikmah, Ka'bah sebagai kiblat, dan umat yang beragama Islam sebagai saudaranya, mari kita sama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai sumber manfaat yang cukup baik dan benar. Jika kita telah lebih lanjut, Ramadan memiliki makna antara satu amalannya dengan amalan yang lain. Amalan yang satu dengan amalan yang lain memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang tidak kalah penting antara hal yang satu dengan yang lain yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini.
Seperti tubuh kita contohnya, tangan tidaklah lebih baik dari mata, walaupun kita lebih menjaga mata ketimbang menjaga tangan. Telinga tidak kalah fungsinya dengan tangan. Andai saja ditukar mana yang tangan dihargai 1 juta rupiah atau telinga yang dihargai 1 juta rupiah, demi Allah tentu kita tidak akan merelakan satu dari 2 anggota tubuh kita untuk ditukar, karena sesungguhnya keduanya sama berharga. Saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, seantero Nusantara khususnya Kabupaten Labuhan Batu Utara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rahimakumullah. Ramadan juga seperti itu. Tidak baca Qur'annya, tidak tarawihnya, juga termasuk witirnya, sholat malamnya, bahkan tidurnya pun bernilai ibadah. Namun siapa ini? Bagaimana orang yang tidurnya bernilai ibadah, jalannya ibadah, memandangnya ibadah, mendengarnya ibadah, bahkan seseorang lagi berbicara ibadah, baca Qur'annya ibadah, sholat malamnya ibadah, seluruh apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan pada bulan ini bernilai ibadah. Namun kepada golongan yang manakah, orang-orang yang dimanakah yang nilai ini termasuk ibadah? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu orang-orang yang bertakwa. Saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, begitu sederhananya kita sekilas memandang firman Allah tersebut, namun firman Allah yang baru saja dibacakan oleh muballigh tadi memiliki makna yang sangat mendalam. Jika diawali dari kalimat hai orang yang beriman, di tengah firman itu ada perintah kewajiban, di akhir firman Allah itu adalah takwa, maka orang yang beriman yang melaksanakan kewajiban inilah orang yang bertakwa. Dan jikalah nanti hisab dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir, yang berkesempatan mendapat hisab yang baik, masuk ke dalam mardatillah, ke dalam surganya Allah, adalah orang yang bertakwa. Saudara-saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, jika demikian, artinya bahwa seluruh yang kita laksanakan harus berkaidah, berundang-undang. Barometernya adalah saum, menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, dan dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Barulah seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yarhamukumullah, puasa hari ini ada di antara kita yang hari ini sudah berumur 100 tahun, artinya lebih dari 80 tahun puasa Ramadan ini sudah ia jalani. Jika hari ini ada yang berusia 50 tahun, artinya bahwa 30 tahun lebih puasa ini sudah ia lewati. Jika hari ini ada anak yang baru belajar berpuasa karena umurnya baru 6 tahun, maka sama ia mengalami lapar, ia sama mengalami haus, capeknya, terik panasnya, tidak berbeda dengan orang yang sudah berpuasa 30 tahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena barometernya Ramadan, puasa ini adalah iman dan takwa.
Saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, karena kita berpuasa 30 tahun yang lalu hanya berdasarkan ikut-ikutan saja. Kita berpuasa betul sudah 40 tahun yang lalu sampai hari ini, namun kita berpuasa kurang diawali dengan iman, tidak dikuatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa itu tidak lahir dalam kehidupan sehari-hari. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, fil jasadi kanat damul mudghah, idza solihat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh ada segumpal darah. Kalau ia baik maka baiklah kaprah kehidupannya, dan kalau ia buruk maka buruk pula kaprah kehidupannya, dan itu adalah hati. Ada hal penting yang selama hari ini kurang kita perhatikan. Benar bibir kita tutup dari membicarakan keburukan orang lain, benar perut tidak kita isi dengan air dan nasi dan makanan yang membatalkan puasa, telinga tidak kita pergunakan mendengar hal-hal buruk, mata dan pandangan tidak kita pergunakan untuk melihat yang kurang baik, tangan dan kaki tidak kita perjalankan dan tidak kita sentuh ke barang dan hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lupa ternyata hati kita melihat orang lain yang hari ini berhasil, hari sebelumnya kurang berhasil, kita iri, ada rasa dengki, ada rasa tidak enak hati. Pada hari semalam seseorang masih memberikan kita sesuatu santunan, memberikan banyak orang santunan, namun hari ini Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, ia turun dari kemewahan dan kemegahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan cobaan demi cobaan, kita menyepelekan dan melupakan hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Saudara rahimakumullah, kemana isi hati? Ramadan tidak mengajarkan seperti itu. Ramadan mengajarkan sama menahan lapar, sama menahan dahaga. Bau mulut saudaramu, bau mulutmu juga lah. Lemahnya saudaramu, lemahmu juga. Lemahnya orang lain, lemahmu juga. Ketika engkau mendapatkan rizki, maka bagikan kepada orang lain yang menurutmu membutuhkan, yang menurut kita memerlukan. Artinya ketika berbuka bersama, orang yang miskin dengan orang yang kaya, pejabat dan penguasa sama-sama meneguk setitik air penghilang dahaga dengan orang yang menganggur di pojokan kota, juga anak-anak yang bergajul di desa-desa, sama merasakan bahwa seteguk air itu begitu berharga, sama menikmati bahwa sepotong roti itu begitu penting, sehingga sama berbahagia dengan seteguk air dan sepotong roti. Sementara beberapa hari sebelum ini, beberapa tahun yang lalu, kita selalu mengabaikan seakan-akan seteguk air tidak begitu berharga, seolah-olah sepotong roti itu tidak begitu bermanfaat. Namun pada Ramadan ini, andai saja sepotong roti dapat ditebus dengan 1 juta rupiah, namun kemudian pahala puasa kita tetap tidak dicabut oleh Allah, puasa kita, saum kita tidak batal, maka niscaya kita akan membayar sepotong roti dengan harga 1 juta rupiah. Kenapa? Karena begini laparnya kita. Andai saja 1 gelas aqua hari ini bernilai 5 juta rupiah, tepatnya jam 4 sore ini, jam 17 atau jam 5 sore nanti, harganya harus 5 juta. Bisa saja itu kita bayar. Kenapa? Karena tidak tahan kita dengan rasa haus ini. Saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, namun itu tidak kita lakukan, itu tidak kita kerjakan. Kenapa? Karena ada iman. Karena ada iman. Di mana iman? Di dalam hati. Siapa yang dapat merasakan ada iman di dalam hatinya adalah ia yang dekat kepada Allah, dekat kepada takwa,
sudah berbaur dengan keimanan. Bagaimana caranya? Yang pertama, koreksi isi hati. Adakah rasa iri ketika orang lain memiliki kelebihan? Adakah rasa benci ketika orang lain memiliki keburukan? Adakah rasa tidak suka saat kita melihat orang lain yang ekonominya lebih lemah? Adakah perasaan berbangga hati ketika apa yang kita lakukan lebih baik dari apa yang dilakukan orang lain? Saat anak-anak kita lebih berhasil dari anak orang lain, saat seluruh keturunan kita memiliki kebaikan demi kebaikan lebih baik dari anak dan keturunan saudara-saudara kita, adakah rasa bangga hati? Sebaliknya, tidak hanya sebatas itu, kita juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi takdir. Jika kita telaah sudah berapa banyak hari mendung yang terlewati, hari ini sudah bertukar menjadi hari yang cerah. Berapa banyak pula masa cerah yang sudah lewat, hari ini sudah berubah menjadi hari yang kacau balau, hari yang penuh dengan liku-liku. Begitulah kehidupan. Anak kita, istri kita mungkin hari ini kurang begitu berakhlak, tidak begitu berbudi pekerti yang baik, tidak seperti anak orang lain, tidak seperti istri orang lain. Kita jangan menuduh seakan-akan Allah tidak adil kepada kita. Perbaiki isi hati, perbaiki isi hati, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah bagian dari yang Kau cobakan kepadaku, ya Allah, ya Rabb. Harus kita adakan introspeksi diri, kemudian membaca kepada diri kita, pantaskah apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hanya dengan kesabaran dan cobaan yang sangat sedikit menembus sorga yang mahligainya sangat mahal, dan begitu berartinya hingga sorga itu adalah balasan terakhir bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas seseorang masuk ke dalam sorga dengan kesederhanaan ibadahnya. Maka tidak wajar seseorang yang hanya menahan diri dari haus dan laparnya saja untuk masuk ke dalam sorganya Allah. Maka belum pantas seseorang masuk ke dalam sorganya Allah jika hanya tangannya yang baik, mata, hidung, telinga, dan kaki serta isi perutnya, tidak dengan isi hatinya. Saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, kandungan di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini cukup banyak. Makna-makna yang tergandung di dalamnya cukup banyak. Namun saudara jamaah Ramadan seantero Nusantara, khususnya Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur lewat program pemerintah kabupaten cerdas, sejahtera, dan religius, maka tidak untuk memberikan rasa bahagia dan bangga kepada Abang Anda Al-Ustadz Zurul Bakti Aziz SAGMA yang sudah mensponsori acara ini cukup brilian sekali. Jadi kalau ada nanti streaming ini di YouTube, di like, di subscribe terus, dibagi terus. Ini adalah produk mutiaranya Labuhan Batu Utara. Jangan joget di joget-joget kita share banyak, kegiatan anak-anak lari ke sana lari dan berantakan, akhlak-akhlak yang berantakan banyak kita sebarluaskan, sementara acara yang penuh dengan keberkahan ini tidak kita like, tidak kita subscribe. Saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, kesimpulannya, marilah sama-sama kita ikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tadi. Iman, kewajiban berpuasa dan bertakwa itu kita sandingkan menjadi satu pasangan yang serasi di dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan cara yang pertama, hilangkan isi hati dari rasa dengki. Yang kedua, hilangkan isi hati dari rasa iri. Yang ketiga, hilangkan isi hati dari rasa bangga dan berujub.
saudara jamaah Ramadan rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik dan akan membawa kita kepada takwa, kelak masuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di negara Republik Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, khususnya dan umumnya di seluruh dunia ini, wabah COVID-19 cepat berakhir, sehingga sendi-sendi kehidupan yang sudah amburadul ini dapat ditata kembali menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang beriman, bermoral, bermartabat, berlandaskan Pancasila yang sesuai dengan keinginan rakyat dan acuan pemerintahnya. Mari kita berdoa. Sebelum ceramah ini saya tutup, mudah-mudahan jamaah Ramadan di mana saja berada, khususnya pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Storus SMM sebagai bupati yang sangat kita muliakan, dan Bapak Haji Samsul Tanjung STMH sebagai wakil bupati yang juga kita muliakan di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, juga Abang Anda Haji Jurul Bakti Haji SAGMA sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesabaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan, dan dilindungi dari mara bahaya penyakit dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan lewat pertemuan yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan nilai ibadah yang kita laksanakan hari ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kita tanamkan di pagi tadi, kewajiban yang kita laksanakan saat ini nanti akan berakhir takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan, jika pedang lukai tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Mungkin tersayat hati bapak ibu. Para hadirin jamaah Ramadan rahimakumullah, saya pribadi kepada Allah mohon ampun, kepada jamaah sekalian mohon diberikan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.